الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسن بسنته إلى يوم البعثة أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين وجمرة المؤمنين رحمكم الله. Saya mengingatkan kepada diri saya sendiri dan kita semua melalui mimbar ini untuk senantiasa kita berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan yang betul-betul dibuktikan dengan amal dan perbuatan kita, sehingga bila kita mendapatkan perintah-perintah Allah, kita segera melaksanakannya, dan bila mana kita mendapatkan larangan-larangan Allah, maka saat itu juga kita berusaha untuk meninggalkannya. Saudaraku kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, baru saja peristiwa gerhana yang terjadi di wilayah Sumatera Selatan. Namun bukan hal itu yang menarik untuk saya sampaikan. Saya ingin mengajak kita bersama untuk mengambil hikmah dari kejadian alam ini, bahwa seluruh alam semesta ini bersujud, tunduk dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan matahari dalam surah As-Sams. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha. Saudaraku kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, matahari adalah bintang yang tidak pernah padam. Sinar mataharilah yang tertutup sehingga bumi menjadi gelap, atau bumi yang berputar sehingga ada bagian yang terkena sinar matahari menjadi siang, dan ada yang tidak terkena sinar matahari, maka itulah malam. Saudaraku kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, oleh karena itu, kalau kita tadabburi bahwa cahaya itu akan terus bersinar, bahwa kebenaran itu al-haq itu adalah cahaya, dan itu tidak akan hilang kebenaran itu, walaupun semua orang berusaha menghilangkannya. Akan tetapi kenapa kebenaran tidak sampai kepada kita? Karena ada hal yang menutupinya. Hadirin yang dimuliakan Allah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan matahari dan cahayanya ketika mulai memancar di awal siang. Kemudian Allah juga bersumpah dengan bulan. Kemudian Allah bersumpah dengan waktu siang
ketika panasnya sudah mulai menyengat. Kemudian Allah bersumpah dengan waktu malam saat kegelapan sudah semakin menyelimuti. Di akhir zaman ini orang-orang berusaha menutupi kebenaran al-haq, kebenaran Islam. Sudah terbolak-balik mana yang benar, mana yang salah. Pola pikir kita digiring seolah-olah ini adalah kebenaran, padahal itu sebetulnya adalah kesesatan. Orang memakai pakaian jubah, mencoba mengamalkan sunnah Nabi, dianggap orang-orang teroris, fundamentalis, bahkan ekstremis. Sebaliknya orang-orang yang membuka aurat di jalan-jalan, membiarkan istri-istri mereka, anak-anak mereka mengumbar auratnya dan dijadikan santapan syahwat setiap laki-laki, dianggap laki-laki yang modern, laki-laki yang berpikiran maju. Ketika kita melihat betapa banyaknya pemimpin-pemimpin daerah yang beragama Islam, bahkan bertitel haji, tapi kemudian korupsi, kemudian ada yang tertangkap karena mengkonsumsi narkoba, kemudian kita mengambil kesimpulan bahwa pemimpin kafir tetapi adil itu lebih baik daripada pemimpin muslim namun zalim. Saudaraku kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, apakah benar logika kita? Apakah benar seperti ini? Padahal jamaah yang dimuliakan Allah, di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala terang-terangan mengajarkan kepada kita di surah Al-Ma'idah ayat 54, Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbukum wa yuhibbunah azillatin 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha' wallahu wasi'un 'alim innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un. Allah bimbing kita bahwa tatkala kita tinggalkan Islam ini, maka Allah akan ganti dengan generasi yang lebih baik dari kita. Allah tidak membutuhkan kita, kita yang butuh dengan Allah. Maka akan diganti oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan generasi yang mencintai Allah, dan Allah cinta kepada mereka. Mereka rendah hati dengan sesama kaum muslimin, namun tegas kepada orang yang kafir. Berjihad di jalan Allah dan tidak takut celaan orang yang suka mencela. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, sesungguhnya pemimpin kalian, innama walikum, adalah Allah, Rasul, dan orang-orang yang beriman. Saudaraku kaum muslimin, perkataan bahwa pemimpin kafir tetapi adil itu lebih baik daripada pemimpin muslim namun zalim, itu bukan hadis. Orang sering menisbahkan perkataan ini kepada Ibnu Taimiyah. Namun jamaah yang dimuliakan Allah tentu tidak bisa sepotong-potong memahami perkataan Ibnu Taimiyah ini. Kita harus melihat konteksnya. Apa maksud Ibnu Taimiyah mengatakan seperti itu? Secara lengkap perkataan Ibnu Taimiyah dalam kitab Risalah Al-Hisbah, beliau berkata, fa innan nasa lam yatanaza'u fi anna akibata zulmi wa khimatun wa akibatul adli karimah. Manusia tidak berselisih
bahwa balasan dari perbuatan zalim adalah kebinasaan, sementara balasan orang-orang yang berbuat adil adalah kemuliaan. Oleh karena itu, kata Ibnu Taimiyah, Allahu yansuru daulatal adilah wa in kanat kafiratan wa la yansuru daulatal zalimah wa in kanat mu'minatan. Allah akan menolong negara yang adil sekalipun negara itu kafir, dan Allah akan membinasakan negara yang zalim sekalipun beriman. Jemaah yang dimuliakan Allah, maka perkataan Ibnu Taimiyah ini dipahami tentang bahayanya sikap zalim, bukan aturan cara kita memilih pemimpin. Kezaliman itu diharamkan oleh Allah, bukan saja kepada manusia tetapi kepada Allah sendiri. Kata Allah, inni haramtu zulma ala nafsi, aku haramkan kezaliman itu kepada diriku sendiri. Wa ja'altuhu muharraman baina ladaikum, dan aku jadikan kezaliman itu haram pula di tengah-tengah kalian. Jemaah yang dimuliakan Allah, maka betapa besarnya fitnah akhir zaman ini, di saat umat Islam sendiri yang menutupi al-haq, di saat umat Islam sendiri yang menutupi kebenaran. Al-Islamu mahjubun bil muslimin, orang Islam sendirilah yang menjadi penutup bagi kebenaran ajaran Islam ini. Maka saatnya jemaah yang dimuliakan Allah, kita kembali belajar, kita kembali kepada agama, kita mulai dari keluarga kita. Tinggalkanlah hal-hal yang merusak. Orang ribut berbicara tentang LGBT. Kenapa ini menjadi topik? Karena kita tidak lagi peduli dengan pendidikan seks sesuai dengan ajaran Islam. Maka yang batil muncul, maka yang rusak naik. Kenapa? Karena al-haq kita tinggalkan. Coba kalau tiap hari yang kita lakukan adalah kita mendidik anak kita bagaimana menjaga auratnya, kita mendidik anak kita bagaimana pergaulan secara Islami, maka hal-hal yang rusak ini tidak akan muncul. Kegelapan tidak akan datang. Oleh karena itu, jamaah yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan kita, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kita Indonesia, Palembang sudah hancur-hancuran oleh narkoba. Bukan lagi Indonesia menjadi tempat transit narkoba sebagaimana di tahun 1999, tetapi sekarang ini kita sudah menjadi produsen narkoba. Kita sendiri bisa membuatnya. Narkoba sudah dibuat bermacam-macam, mulai dari jajanan kecil, permen anak-anak, ada kertas tisu, dan lain-lain sebagainya. Bayangkan, ancaman narkoba ini lebih dahsyat sebetulnya dari teroris. Kita dibuat takut, dianggap teror ini adalah datang dari kaum muslimin. Padahal jamaah yang dimuliakan Allah, siapapun yang melakukan kekejian atas nama manusia, dia adalah teroris. Di Papua itu tidak kurang teroris, cuma bedanya mereka pakai baju merah dan kadang-kadang ada simbol celuritnya, maka dia tidak dianggap teroris, tapi dilabeli atau dikasih label separatis. Tetapi kalau umat Islam yang melakukan, maka lambang atau cap teroris sudah pasti datang. Jamaah yang dimuliakan Allah, oleh karena itu kembali lagi, marilah kita sama-sama mendidik anak-anak kita dengan nilai-nilai Islam. Kembali kita memperdalam agama ini. Ternyata sudah jauh kita dari apa-apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Selama ini Islam kita adalah Islam keturunan. Selama ini adalah Islam kita karena Islam taklid. Maka mulai sekarang kita mudah-mudahan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa belajar, bertambah ilmu kita tentang Islam, dan insyaallah kita berusaha menjadikan Islam di tengah-tengah keluarga
kita dalam skup yang paling kecil. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la al-khaliqul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdullah. Salatan tasliman adada ma ahata bihi 'ilmuk wa qatta bihi qalamuk wa ahsahu kitabuk. Wardallahumma an sadatina Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa anis sahabati ajma'in wa anit tabi'in wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكد في هذا الأمر فقال اتق الله حيثما كنت وأتبع سيئة الحسنة تمهوها وخالق الناس بخلق حسن. واعلموا أيها الإخوة إن من يوم الجمعة ساعة مستجابة فهيا ندعو الله وأنتم موقنون بالإجابة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ويا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا الله بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا عبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر من نصر الدين. اللهم انصر من نصر الدين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المظلومين المجاهدين في كل زمان ومكان. اللهم انصرهم على عدوهم واجمعنا معهم تحت راية الإسلام وعزة المسلمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واسألوه من نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.